diskunya. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, kenalin nama gua Adli Fauzan. Nah, kali ini gua dan teman-teman gua akan menjelaskan beberapa hal-hal kecil namun penting banget buat hidup nih. Nah, kalian penasaran apa aja? Yuk kita lanjut ke videonya. Oke, kali ini gue bakal bahas soal menepati janji. Teman-teman, janji itu gampang banget diucapin, tapi susah dijalanin. Contohnya, janji sama guru mau ngumpulin tugas, malah lupa. Janji sama teman mau bawain catatan, malah mau pulang. Bahkan, janji sama diri sendiri gak mau malas lagi, tapi ujung-ujungnya berbahan juga. Teman-teman, Allah udah bilang dalam Al-Quran, penuhilah janji, karena janji itu pasti ditanya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Jadi, setiap janji yang keluar dari mulut kita bakal diminta pertanggungjawaban, bukan cuma di dunia, juga di akhirat. Nabi Muhammad juga mengingetin kita, salah satu ciri orang yang munafik itu kalau janji itu suka diingkari. Wah, ngeri kan kalau sampai kita termasuk. Kenapa sih janji itu penting banget? Karena janji itu soal kepercayaan. Kalau kita sering PHP, orang gak bakal percaya lagi sama kita. Contoh lagi nih, janji ngambilin motor teman, malah ditinggal main, terus hilang. Yang kedua, janji ngumpulin PR, yang ditanya pasti jawabannya lupa bu. Lama-lama gurunya bakal males lagi percaya sama kita. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menepati janji. Pertama, jangan gampang janji kalau nggak yakin. Lebih baik jujur bilang belum bisa. Kedua, catat atau bikin pengingat. Kadang kita bukannya bohong, cuma lupa. Yang ketiga, mulai dari hal kecil kayak janji bangun pagi, janji ngajuin sekolah. Nah, teman-teman, kalau kita biasa tepati janji, orang bakal respect. Kita bakal dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Itu modal gede banget buat masa depan kita. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Halo semuanya, kenalin nama gue Jan Andrea. Sekarang gue mau sharing sedikit nih tentang hal yang sering banget kita lupain, yaitu bersyukur atas nikmat. Nah, kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa sama nikmat yang udah ada. Padahal hal kecil aja sebenarnya udah rezeki yang besar. Contohnya, bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, masih bisa sekolah, masih punya teman buat ketawa bareng. Itu semua adalah nikmat. Tapi bersyukur bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Syukur juga harus kelihatan lewat sikap. Kasih sehat ya jangan dipakai rebahan doang. Kasih kesempatan sekolah jangan males-malesan. Nah, masih punya orang tua ya hargain, jangan ngeyel terus. Itu juga bentuk rasa syukur. Karena kalau Riana ngeluh terus, percaya deh hidup gak bakal ada ujungnya buat dikeluhin. Tapi kalau kita biasain buat bersyukur, hati jadi lebih adem, hidup lebih tenang, dan kita gampang iri sama orang lain. Nah, mulai sekarang coba deh latihan bersyukur dari hal-hal kecil. Bisa makan, bisa belajar, punya keluarga, punya sahabat. Nah, ingat, makin sering kita bersyukur, makin banyak juga kebaikan yang bakal datang ke kita. Jadi, jangan sibuk nyari apa yang kurang, nikmatin apa yang udah ada aja deh. Syukuri, jalanin, dan kembangin. Nah, itu aja dari gua. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih bahagia, dan gak gampang ngeluh lagi. Terima kasih. Dadah. Yang ketiga, menjaga lisan. Lisan adalah anugerah kecil yang sering disepelekan. Padahal kebanyakan dosa manusia justru keluar dari lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa yang paling sering banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab mulut dan kemaluan. Menurut hadis riwayat Tirmidzi, dengan lisan kita bisa membuat orang lain bahagia, tapi dengan lisan kita bisa menghancurkan hati seseorang. Kata-kata bisa lebih tajam daripada pedang. Luka karena pedang mungkin bisa sembuh, tapi luka dengan ucapan bisa diingat seumur hidup.
Sahabat, berapa sering kita tanpa sadar membicarakan keburukan orang lain itu ghibah. Bahkan, kalau yang bicarakan benar pun tetap dosa, apalagi kalau ditambah fitnah. Allah menggambarkan orang yang suka ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Karena itu, Rasulullah memberikan panduan sederhana, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi, sebelum bicara, sebelum bertanya, mari tanya kepada diri sendiri, apakah kata-kata saya membawa kebaikan atau justru melukai? Kalau ragu, mending diam, lebih selamat. Terima kasih. Oke, selanjutnya giliran gue. Kenalin, gue Jidan. Kali ini gue akan bahas tentang menutup aib orang lain. Setiap manusia punya sisi gelap, tidak ada yang sempurna. Tapi seringkali kita mudah menertawakan kekurangan orang lain. Padahal kita pun punya kelemahan yang tidak kalah banyak. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ini janji yang luar biasa. Karena kalau kita menjaga kehormatan orang lain, Allah akan menjaga kehormatan kita kelak. Coba deh bayangkan, kalau semua aib kita dibuka di depan umum, apa yang terjadi? Tentu kita akan malu, bahkan tidak sanggup menahan pandangan orang lain. Maka perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kalau melihat kesalahan, jangan diumbar, tapi didoakan. Kalau ada kekurangan, jangan dihina, tapi bantu untuk memperbaiki. Menutup aib adalah wujud kasih sayang dan kepedulian. Karena dunia ini hanya sementara, tapi kemuliaan yang kita jaga akan menjadi pelindung di hadapan Allah. Jadilah pribadi yang menenangkan, bukan yang mempermalukan, yang menutupi, bukan membuka. Sebab bisa jadi di balik aib yang kita tutupi tersimpan ampunan dari kemuliaan dan kemuliaan yang Allah siapkan untuk kita.